Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat, tenang, dan dijauhkan dari segala bala. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebentar. Semoga setiap langkah panjenengan hari ini dipenuhi keberkahan, dijauhkan dari orang-orang yang iri, dan disertai kemudahan dalam rezeki serta kesehatan. Amin. Halo dulur-dulurku semua, matur nuwun sudah mampir lagi di channel ini. Semoga panjenengan nonton sambil santai, sambil ngopi, atau sambil selonjoran. Yang penting nyaman. Panjenengan pernah nggak ketemu seseorang yang kelihatannya diam, perlahan, nggak neko-neko, tapi kalau disakiti, akibatnya bisa panjang? Atau mungkin panjenengan pernah dengar, wah, ojo sembrono karo wong weton wage, wong tenang, tapi senggol dikiti eso gawe kualat. Nah, apa benar begitu? Apa saja sisi tersembunyi dari weton wage yang membuat banyak orang memilih untuk tidak macam-macam sama mereka? Sebelum kita bongkar satu persatu rahasianya, panjenengan boleh bantu channel ini dengan like, share, dan subscribe dulu. Biar channel ini bisa terus hidup dan memberikan wejangan-wejangan yang bermanfaat. Dan jangan lupa, tulis di kolom komentar doa terbaik panjenengan hari ini, serta panjenengan dari kota mana. Biar kita bisa saling mendoakan. Hari ini kita akan membahas tentang 7 pengaruh tersembunyi weton wage yang bikin banyak orang takut menyakiti mereka. Kenapa topik ini menarik? Karena dalam kepercayaan Jawa, wage dikenal sebagai weton yang punya aura halus tapi kuat, tenang tapi penuh pengaruh, dan seringkali membawa efek balik pada siapapun yang berniat buruk pada mereka. Ini bukan soal menakut-nakuti, tapi lebih pada bagaimana karakter halus mereka ternyata punya daya yang tidak terlihat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. 1. Energi tenang yang menggetarkan. Orang dengan weton wage dikenal memiliki ketenangan yang tidak dibuat-buat. Mereka bukan tipe yang suka menonjolkan diri atau mencari perhatian. Justru dari sikap sederhana dan tidak banyak omong itu, muncul energi yang membuat orang lain merasa segan. Ada kesan bahwa mereka tidak mudah digoyahkan. Bahkan ketika sedang menghadapi masalah, mereka mampu menunjukkan ketenangan yang membuat orang di sekitarnya ikut merasa teduh. Ketenangan ini bukan sekadar sifat, tetapi seperti sebuah aura yang memancar alami. Banyak orang yang baru pertama bertemu dengan weton wage sering berkata bahwa mereka seperti adem dilihatnya, tidak membuat suasana keruh, tidak membuat percakapan jadi tegang. Namun di balik aura adem itu, tersimpan kekuatan batin yang tidak semua orang miliki. Energi tenang ini juga sering menimbulkan efek psikologis pada orang-orang yang berniat buruk. Orang jahat biasanya merasa gelisah jika mendekati pribadi yang tenang dan tidak mudah terusik, karena mereka seperti bercermin pada diri sendiri. Mereka melihat ketulusan, sementara niat buruk mereka jadi terlihat jelas di hadapan si wage. Ada banyak kisah di masyarakat Jawa tentang orang wage yang diperlakukan tidak adil, tetapi akhirnya justru yang berbuat jahat terkena masalah. Entah usahanya macet, kehilangan kepercayaan, dimarahi atasan, atau dihantui rasa bersalah sendiri. Semua itu terjadi bukan karena orang wage membalas, tetapi karena energi tenang mereka membuat alam bekerja otomatis memberi pelajaran pada siapapun yang merugikan mereka. Inilah alasan mengapa banyak orang tua Jawa dulu sering berkata, aja sembrono karo wong wage, wong meneng nanging atine kuat. Mereka tidak suka ribut, tetapi jika disakiti, getaran batinnya bisa memantul kuat kepada pelakunya. 2. Naluri menghindari orang jahat. Weton wage memiliki intuisi yang tajam. Mereka bisa merasakan gelombang energi orang lain, entah itu baik atau buruk, meski tanpa bukti atau perkataan langsung. Naluri ini muncul bukan karena mereka suka berprasangka, melainkan karena kepekaan alami sejak lahir. Mereka dapat membaca gelagat orang dari bahasa tubuh, nada bicara, atau bahkan perubahan kecil dalam perilaku. Saat bertemu seseorang yang berniat buruk, wage biasanya akan merasa tidak nyaman. Tubuh mereka seperti memberi tanda. Hati jadi resah, pikiran terasa berat, atau ada rasa enggan tanpa alasan jelas. Karena itu, banyak orang wage secara otomatis menjaga jarak dari orang toksik, pembohong, atau manipulatif. Mereka tidak butuh bukti, cukup getaran batin. Naluri menghindar ini sering disalahpahami orang lain sebagai sikap menutup diri. Padahal sebenarnya mereka melindungi diri sendiri dari potensi konflik.
Wage tahu kapan harus menjauh, kapan harus diam, dan kapan harus berhenti berurusan dengan seseorang. Kelebihan ini membuat mereka jarang terlibat masalah besar atau drama yang melelahkan. Yang menarik, kemampuan naluri ini sering membuat orang jahat menjadi tidak nyaman berada di sekitar Wage. Mereka merasa seakan niat buruk mereka terbaca. Tidak jarang, orang-orang semacam itu justru memilih menjauh duluan karena merasa tidak cocok dengan energi Wage yang bersih. Naluri inilah yang membuat weton Wage selamat dari banyak situasi berbahaya. Entah terhindar dari teman yang menusuk dari belakang, terhindar dari rekan kerja yang manipulatif, atau terhindar dari pasangan yang tidak jujur. Seakan-akan Tuhan memberi radar batin yang melindungi mereka dari banyak kesialan. 3. Sedikit bicara, tapi perkataannya menancap. Salah satu ciri kuat weton Wage adalah mereka bukan tipe yang suka bicara panjang. Mereka lebih sering menjadi pendengar. Mereka memperhatikan situasi, mendengarkan cerita orang lain, mengatur emosi, dan bicara hanya ketika perlu. Namun justru karena jarang bicara itulah, setiap perkataan mereka terasa lebih dalam. Ketika Wage memberi saran, nasihat itu biasanya sederhana, tidak muluk-muluk, tetapi tepat sasaran. Orang yang mendengarnya seperti merasa disentil oleh sesuatu yang lebih tinggi. Karena Wage berbicara dari hati, tanpa menggurui, tanpa ingin terlihat pintar, dan tanpa kepentingan apapun. Dalam konflik pun demikian. Mereka tidak suka marah-marah. Kalau tersakiti, Wage lebih sering berkata pelan. Ya wes, semoga sampean sadar. Dan anehnya, justru kalimat inilah yang sering menghantam perasaan orang lain. Karena bukan umpatan, bukan makian, tetapi doa. Dan doa orang Wage itu kuat, karena keluar dari hati yang tidak menyimpan dendam. Bahkan dalam hubungan sosial, ketika Wage kecewa dan mengambil jarak, orang lain bisa merasa sangat kehilangan. Karena Wage itu seperti peneduh. Jika peneduh itu pergi, barulah terasa panasnya dunia. Sifat ini juga yang membuat banyak orang akhirnya segan menyakiti mereka. Bukan karena Wage membalas, tetapi karena rasa bersalah itu melekat seperti bayangan. Kebaikan Wage membuat pelakunya merasa lebih hina. Itulah mengapa orang Jawa menyebut perkataan mereka, ngedap-ngedabi. Sedikit, tapi dalam. Pendek, tapi menancap. 4. Daya balik alam yang kuat. Dalam tradisi Jawa, ada sebuah keyakinan halus yang sering dibisikkan oleh para leluhur. Wong kang meneng lan ora gawe rusuh, iku biasane cedak karo kaulasan alam. Artinya, orang yang hidupnya tenang, sabar, dan tidak suka menyakiti, biasanya lebih dekat dengan perlindungan alam semesta. Weton Wage adalah salah satu contoh yang paling sering disebut dalam konteks ini. Mereka memang bukan tipe yang suka marah, suka balas dendam, atau menyimpan kebencian. Mereka membiarkan hidup mengalir apa adanya. Tapi justru karena itulah, daya balik alam terhadap siapapun yang berbuat buruk kepada mereka seringkali terasa lebih cepat dan lebih kuat. Bukan berarti Wage, angker, atau punya kesaktian khusus. Namun energi batin mereka yang jernih, membuat doa dan getaran hati mereka lebih mudah diterima oleh alam. Ketika mereka disakiti dan mereka tidak membalas, maka energi ketidakadilan itu seperti bergerak mencari jalan keluarnya sendiri. Dalam kepercayaan Jawa, ada fenomena yang disebut balik arah, yaitu keadaan di mana perbuatan buruk seseorang kembali kepada dirinya. Dan hal ini sangat sering terjadi kepada orang yang mengganggu atau menyakiti pribadi Wage. Misalnya, ada orang yang menghina Wage di belakang. Dia merasa aman, merasa tidak ketahuan. Tapi justru hidupnya setelah itu menjadi tidak tenang. Dapat masalah kecil tanpa sebab, uang sering bocor di jalan, atau pekerjaannya tersendat. Banyak cerita masyarakat di mana orang yang menipu orang Wage akhirnya jatuh pada masalah yang sama atau bahkan lebih besar. Mengapa bisa begitu? Karena Wage bukan tipe yang melawan dengan kemarahan. Mereka melawan dengan kesabaran. Dan kesabaran itu berat. Siapapun yang menindas orang sabar seakan sedang mengumpulkan batu untuk dirinya sendiri. Bahkan ada pepatah Jawa yang berbunyi, "Seng gawe salah, seng nandang akibat." Siapa yang berbuat buruk, dia sendiri yang menanggungnya. Wage jarang mengeluh. Jarang membicarakan sakit hatinya kepada orang lain. Bahkan seringkali mereka hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, aku pasrah. Mugi kabeh dibales sak adil-adile."
Dan doa pasrah semacam itu, menurut kepercayaan leluhur, justru yang paling cepat dikabulkan. Daya balik alam yang melindungi Wage tidak selalu berupa kemalangan besar bagi si pelaku. Kadang berupa rasa bersalah yang menghantui. Kadang berupa kegagalan kecil yang terus muncul. Kadang berupa kehilangan hal yang paling ia banggakan. Dan seringkali tanpa ia sadari bahwa akar masalahnya adalah perbuatannya kepada Wage. Yang lebih menarik, banyak yang merasakan bahwa ketika seseorang bersikap buruk pada Wage, justru Wage sendiri yang mendapat keberuntungan setelah itu. Seperti alam sedang berkata, "Tenang, aku yang akan membelamu." Ada kisah seorang wanita Wage yang difitnah temannya di tempat kerja. Ia hanya diam, tidak membalas, tidak memperkeruh keadaan. Beberapa minggu kemudian, orang yang memfitnah terkena masalah besar, disalahpahami atasan, ditegur, bahkan akhirnya dipindahkan dari posisi pentingnya. Sementara si wanita Wage justru mendapatkan kepercayaan baru dari perusahaan. Inilah yang sering disebut pamali oleh orang-orang tua. Pamali menyakiti Wage, bukan karena mereka berbahaya, tapi karena ketulusan dan kesabaran mereka membawa perlindungan alam yang tidak terlihat. Orang Wage itu seperti air. Tenang, jernih, tapi jika disakiti, justru air itu bisa membawa arus balik yang tidak terduga. Dan itulah daya balik alam. Sifatnya lembut, diam, tapi pasti. 5. Kesabaran mereka menjadi tembok pelindung. Orang dengan weton Wage dikenal sebagai pribadi yang sabarnya luas, dalam, dan tidak mudah goyah. Mereka bisa menahan diri pada situasi yang membuat orang lain langsung meledak. Mereka mampu tetap tenang meski dihina, tetap santun meski direndahkan, dan tetap diam meski diprovokasi. Namun jangan salah, kesabaran mereka bukan tanda kelemahan, justru itu adalah kekuatan terbesar mereka. Dalam budaya Jawa, kesabaran bukan sekadar sifat, tetapi dianggap sebagai bentuk laku batin. Orang yang sabar dipercaya memiliki pagar gaib, yang terjadi bukan karena praktik spiritual rumit, tapi karena kebersihan hati. Ketika seseorang memilih sabar daripada marah, ia sedang meredam gelombang energi negatif agar tidak kembali ke dirinya. Dan Wage adalah salah satu weton yang paling menonjol dalam hal ini. Kesabaran itu membuat Wage tampak seperti pribadi yang tidak mudah diusik. Orang yang berniat buruk kepada mereka seringkali merasa kikuk. Seolah-olah perbuatannya menjadi sangat jelas dan memalukan di hadapan Wage yang tetap tenang. Bayangkan seseorang sedang marah-marah, sementara Wage hanya menatap dengan mata teduh, tanpa membalas satu pun kata kasar. Situasi itu sering membuat orang yang mengamuk menjadi semakin malu sendiri. Ada sebuah ungkapan Jawa. Sabar iku ada dekake awakmu luwih dhuwur tinimbang wong sing sakti. Orang sabar itu kedudukannya lebih tinggi dari orang yang sakti. Kenapa demikian? Karena orang sakti mungkin bisa mengalahkan musuh dari luar, tapi orang sabar mampu menundukkan musuh dari dalam dirinya sendiri. Inilah yang membuat Wage tampak berwibawa, meski tidak pernah mencoba menunjukkan. Mereka tidak membalas keburukan, tapi alam justru membalasnya atas nama mereka. Dalam banyak cerita masyarakat, orang yang menyakiti Wage sering merasakan hidupnya menjadi kacau, sementara Wage tetap berjalan di jalannya dengan tenang. Kesabaran Wage juga membuat mereka sangat kuat menghadapi tekanan hidup. Ketika menghadapi masalah besar, ekonomi macet, hubungan retak, dikhianati teman, atau diabaikan orang terdekat, mereka jarang mengumbar keluhan. Mereka lebih memilih mendekatkan diri pada Tuhan, merenung, dan membiarkan waktu bekerja. Dan yang paling membuat orang segan pada Wage adalah, mereka sabar, tapi bukan bodoh. Mereka tahu kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Mereka tahu batas mana yang boleh dilewati dan mana yang tidak. Mereka tidak akan marah, tapi juga tidak akan mengizinkan dirinya diinjak-injak. Kesabaran mereka seperti tembok pelindung yang membuat energi negatif tidak bisa menembus. Orang yang mencoba menyakiti Wage sering kelelahan sendiri, karena Wage tidak memberikan bahan bakar untuk konflik. Tidak dibalas, tidak ditanggapi, tidak diberi ruang tumbuh. Itulah bentuk pertahanan paling kuat. Ada juga kisah-kisah menarik dari masyarakat tentang orang Wage yang difitnah, tapi justru meningkat rezekinya setelah kejadian itu. Seakan-akan kesabaran mereka membuka pintu baru yang sebelumnya tertutup. Seperti kata pepatah, wong sabar rezekine jembar. Rezeki orang sabar itu luas.
Kesabaran Wage juga menular. Kehadiran mereka membawa keteduhan. Banyak teman atau keluarga yang merasa lebih tenang bila curhat kepada mereka. Wage tidak menghakimi, tidak memotong, dan tidak memperburuk suasana. Mereka memberikan ketenangan bak air di tengah panasnya kehidupan. Inilah alasan mengapa banyak orang diam-diam menghormati pribadi Wage. Tidak semua mengakuinya, tapi mereka merasakannya. Wage bukan orang yang menciptakan ketakutan. Mereka menciptakan rasa segan. Mereka bukan orang yang meminta perlindungan. Mereka sendiri adalah perlindungan itu, lewat kesabaran dan ketenangan yang Tuhan titipkan pada mereka. 6. Sering dikelilingi orang tua batin. Dalam pandangan leluhur Jawa, setiap manusia tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Ada doa-doa leluhur yang tetap hidup, ada restu orang tua yang menjadi perisai, dan ada energi penjaga yang tidak terlihat namun terasa. Weton Wage termasuk salah satu weton yang dipercaya sering memiliki pendamping batin, atau istilah halusnya, wong tua alus sing nuntun dalan. Bukan berarti mereka punya kekuatan supranatural yang menonjol. Bukan pula karena mereka memanggil atau meminta bantuan gaib. Justru sebaliknya, sifat Wage yang jujur, rendah hati, dan tidak neko-neko membuat mereka disukai oleh energi kebaikan di sekelilingnya. Mereka seperti magnet alami bagi perlindungan halus. Banyak orang Wage sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda ini. Mereka mudah disayang orang tua, dianggap anak yang adem, tidak bikin masalah, dan memiliki perasaan batin yang dalam. Dalam budaya Jawa, anak seperti ini sering dianggap dicintai leluhur. Bukan dalam arti mistis yang menakutkan, tetapi karena mereka meneruskan sifat-sifat kebaikan yang dulu dimiliki oleh nenek moyang mereka. Konon, leluhur itu bahagia jika ada keturunannya yang hidup dengan hati bersih. Dan ketika leluhur bahagia, mereka akan ikut mendoakan dari jauh. Itulah bentuk perlindungan yang membuat Wage terlihat seperti selalu selamat dari masalah besar, meski tanpa usaha berlebihan. Ada banyak cerita tentang orang Wage yang hampir terkena musibah, tetapi terselamatkan oleh hal kecil yang tanpa kebetulan. Ada yang terlambat keluar rumah beberapa detik dan terhindar dari kecelakaan. Ada yang tiba-tiba merasa tidak nyaman dan batal melakukan sesuatu yang ternyata berbahaya. Ada yang memilih diam dan ternyata diamnya menyelamatkan mereka dari fitnah. Inilah yang membuat banyak orang tua dulu berkata, "Anake Wage kui ono sing rewangi." Artinya, selalu ada energi baik yang menjaga. Tua batin, yang dimaksud bukan sosok makhluk gaib berbentuk menyeramkan, tapi lebih kepada energi doa, restu, dan kasih sayang tak terlihat yang mengalir turun dari generasi ke generasi. Wage itu seperti sumur yang jernih, airnya bening, sehingga mudah menerima pantulan cahaya dari langit. Karena itu pula, banyak orang jahat merasa berat jika ingin berniat buruk pada orang Wage. Seolah ada pagar yang membuat mereka ragu. Mereka merasa tidak nyaman, pikirannya jadi kacau, atau tiba-tiba hal buruk lain menghalangi langkah mereka. Selain itu, Wage juga sering bertemu orang-orang baik di sepanjang hidupnya. Entah itu guru yang memperhatikan, teman yang melindungi, atau orang asing yang tiba-tiba menolong. Semua itu seperti bagian dari jalan lembut yang selalu diberikan kepada mereka. Namun yang perlu diingat, perlindungan semacam ini hanya muncul selama Wage tetap menjalani hidup dengan hati bersih. Jika mereka mulai mengikuti hawa nafsu, membalas dendam, atau terjerumus ke perilaku buruk, maka energi pelindung itu akan menjauh. Karena sifat perlindungan leluhur itu bekerja selaras dengan perilaku dan hati seseorang. Yang membuat orang takut menyakiti Wage bukan hanya dampak baliknya, tapi juga karena mereka sering merasakan bahwa Wage seperti memiliki pasukan halus yang membela tanpa perlu dipanggil. Tidak terlihat, tidak didramatisasi, tapi nyata efeknya. Ada seorang pria Wage yang diperlakukan buruk oleh rekannya dalam bisnis. Uang dibawa lari, kepercayaan dikhianati. Sang Wage tidak membalas apapun. Dia hanya berkata, "Saya pasrah, semoga Allah yang membalas dengan cara yang paling adil." Tidak lama, rekan yang menipu tadi bangkrut, ditinggalkan keluarga, dan akhirnya meminta maaf sambil menangis. Sang Wage memaafkan, tapi tidak melanjutkan kerjasama. Itulah cara bekerja dari energi penjaga. Mereka tidak membalas dengan kekerasan, tapi dengan keadilan yang tenang. Wage itu seperti pohon yang kelihatannya biasa saja, tapi akarnya sangat kuat.
Dan akar itu didukung oleh doa-doa lama yang tetap hidup. Doa yang mengalir dari ibu, ayah, kakek, nenek, dan para leluhur yang dulu hidup dalam ketulusan. Itulah mengapa banyak orang bilang, "Ojo sembrono nyakiti wage. Ojo sembrono ngapusi wong sing dijaga doa." Jangan sembrono menyakiti wage. Jangan menipu orang yang dilindungi doa. Perlindungan mereka tidak terlihat mata, tetapi sangat terasa bagi siapapun yang mencoba melampaui batas. 7. Hatinya bersih, dendamnya tidak disimpan lama. Salah satu keistimewaan terbesar dari weton wage adalah hati mereka yang bersih. Mereka mungkin bisa marah, bisa kecewa, bisa sakit hati, tapi mereka bukan tipe yang menyimpan dendam berlarut-larut. Luka di hati mereka seperti air di daun talas, menempel sebentar, lalu jatuh sendiri tanpa meninggalkan noda yang berarti. Dan inilah yang membuat energi mereka ringan, wajah mereka teduh, dan langkah hidup mereka tidak terasa berat. Dalam budaya Jawa, ada pepatah, "Ati resik iku sing digemari Gusti." Hati yang bersih itulah yang disukai Tuhan. Dan wage adalah contoh nyata dari pepatah tersebut. Mereka jarang membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan saat disakiti, mereka lebih memilih berkata, "Saya ikhlas, yang penting saya dijauhkan dari orang seperti itu." Doa semacam itu, doa dari hati bersih, bukan dari emosi, memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada sumpah serapah. Itulah sebabnya, ketika wage merasa sangat tersakiti dan memilih pasrah kepada Tuhan, balasan alam sering datang dengan sendirinya. Dan orang yang menyakiti wage biasanya akan merasakan akibatnya, bukan karena wage mengutuk, tapi karena wage tidak menahan energi negatif itu di dalam hatinya. Hati wage itu seperti cermin. Ketika orang baik datang, yang terlihat adalah kebaikan. Tapi ketika orang jahat datang, niat buruk mereka terpantul kembali kepada dirinya. Dan pantulan itulah yang kadang disebut orang sebagai kualat. Hal lain yang membuat wage begitu dihormati adalah kemampuan mereka untuk memaafkan tanpa mengungkit-ungkit masa lalu. Mereka memang bukan tipe yang mudah melupakan, tetapi mereka tidak akan memelihara kebencian. Mereka cukup memberi jarak dengan tenang, tidak ribut, tidak drama, tidak mempermalukan siapapun. Mereka menjauh dengan cara yang paling elegan, diam. Dan diamnya wage itu berbeda. Diam yang bukan menyerah, bukan takut, tetapi bentuk dari kedewasaan batin. Ketika wage pergi dari seseorang yang pernah menyakitinya, orang itu biasanya baru menyadari betapa berharganya kehadiran wage. Karena wage selalu memberi tanpa banyak bicara, membantu tanpa diminta, dan hadir tanpa harus disebutkan. Banyak orang yang baru merasakan kehilangan setelah wage benar-benar hilang dari hidup mereka. Ada seorang perempuan dengan weton wage yang dikhianati oleh sahabat dekatnya. Ia tidak membalas, tidak membuat keributan. Ia hanya berkata pelan, "Aku mendoakan kowe muga-muga sadar." Beberapa waktu kemudian, sahabatnya itu datang meminta maaf sambil menangis, karena dihantam berbagai masalah berturut-turut. Ia berkata, "Aku ra ngerti, tapi rasane uripku ambruk sawise nyakiti kowe." Perempuan wage itu memaafkan, tapi tetap menjaga jarak. Karena baginya, memaafkan tidak harus mengulang hubungan yang sama. Hati bersih wage membuat kehidupan mereka seperti ruang terbuka, energi baik masuk dengan mudah, sedangkan energi buruk terpental. Inilah alasan mengapa rezeki wage sering mengalir saja. Kadang tidak berlimpah, tapi cukup. Kadang tidak besar, tapi selalu ada. Karena hati yang bebas dari dendam adalah pintu terbuka bagi keberkahan. Wage juga dikenal tidak suka memaksakan kehendak. Mereka menyerahkan hasil akhir kepada Tuhan. Ketika gagal, mereka introspeksi. Ketika berhasil, mereka bersyukur. Dan ketika disakiti, mereka memilih diam sambil berkata, "Semoga ada hikmahnya." Sikap pasrah seperti ini bukan tanda lemah, melainkan bentuk tertinggi dari kepercayaan pada pengaturan Tuhan. Beberapa orang mungkin mengira wage itu mudah dimanfaatkan karena terlalu baik. Padahal kenyataannya, mereka sangat peka. Mereka tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya memanfaatkan. Namun wage sering memberi kesempatan kedua, karena hatinya tidak suka menutup pintu. Mereka percaya bahwa setiap orang bisa berubah. Namun jika kesempatan itu disalahgunakan lagi, wage akan menutup hati mereka secara perlahan.
Tidak dengan marah, tapi dengan hening. Dan hening mereka itu lebih tajam daripada ribuan kata. Banyak orang yang menyesal ketika Wage tidak lagi memberi perhatian, karena perhatian Wage itu tulus, tidak dibuat-buat. Hati Wage bersih bukan karena mereka naif, tapi karena mereka sengaja memilih tidak membiarkan dunia yang keras mengeraskan hati mereka. Mereka memilih menjadi air yang menyejukkan, bukan api yang membakar. Inilah alasan terakhir mengapa banyak orang takut menyakiti orang Wage. Karena Wage tidak menyimpan dendam, maka dendam itu kembali kepada pemiliknya. Mereka tidak membalas sakit hati, maka alam yang turun tangan. Mereka tidak melawan dengan amarah, maka alam yang menegakkan keadilan. Dan Wage berjalan terus. Dengan hati yang tetap lembut, tetap ikhlas, tetap tulus. Karena ketulusan itulah, Wage selalu dilindungi dalam diam. Dari 7 poin tadi, kita bisa melihat, weton Wage bukan weton yang garang, bukan weton yang suka balas dendam, bukan weton yang ingin ditakuti, tapi justru ketenangan dan kesabarannya yang membuat orang segan. Panjenengan yang terlahir dengan weton Wage, jagalah sifat halus itu. Jangan berubah jadi keras hanya karena dunia tidak adil. Karena justru kebaikan panjenengan itulah yang menjadi pelindung paling kuat. Tetap sabar, tetap berdoa, tetap teguh dalam hati. Karena alam selalu punya cara membela orang baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini membawa manfaat untuk panjenengan semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tuliskan juga doa terbaik panjenengan hari ini di kolom komentar. Semoga panjenengan selalu sehat, diberi rezeki yang lancar, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.